Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Pur dari Pusat Teknologi Radiosetuk dan Radiofarmaka Batan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul pemastian mutu obat senyawa bertanda SM153-EDTMP sesuai nomor izin edar. Penelitian ini dikerjakan oleh tim, ini anggota timnya, kita semua dari Pusat Teknologi Radiosetuk dan Radiofarmaka Batan. Sebelumnya mohon maaf karena presentasi ini dibatasi waktu, maka penyajiannya agak cepat. Pendahuluan. Kanker adalah suatu penyakit yang sangat mematikan. Kanker merupakan penyebab terbesar kedua yang membuat kematian di seluruh dunia. Nah, kanker banyak sekali jenisnya. Ada kanker paru, kanker otak, kanker nasofaring, kanker payudara, kanker prostat, dan sebagainya. Nah, kanker-kanker tersebut ketika memasuki stadium dini, ketika memasuki stadium tinggi, maka akan bermetastasis ke organ yang lain dan umumnya akan bermetastasis ke tulang. Nah, ketika sudah bermetastasis, maka penderita akan merasakan nyeri yang teramat sangat, sehingga sangat menderita. Biasanya dokter akan memberikan suntikan morfin, namun morfin hanya menghilangkan rasa sakitnya dalam orde hari, 2-3 hari, 4 hari, kemudian harus disuntik lagi. Setelah itu hilang, suntik lagi. Akhirnya akan jadi ketagihan dan bisa sakau. Nah, oleh karena itu, kami dari Batan melakukan penelitian dan alhamdulillah kita sudah menghasilkan obat senyawa bertanda SM153-EDTMP sebagai pereda nyeri. Nah, obat ini ketika disuntikan ke pasien yang sudah mengidap metastasis tulang, sekali suntik 3-4 bulan sudah tidak akan merasakan nyeri lagi. Hal itu sangat membantu pasien dan bisa beraktivitas normal. Itulah keunggulannya dari obat ini. Nah, obat ini bekerja ketika obat tersebut disuntikan melalui intravena, kemudian mengalir melalui darah, dia akan ke tulang. Nah, ketika tulang sehat, maka dia obat ini lewat aja. Namun ketika di situ ada kankernya, sel kanker, maka dia akan berhenti, akan dimakan obat ini oleh sel kanker tulang. Nah, ini yang merah-merah ini menunjukkan mengandung sel kanker. Nah, setelah obat ini setelah sel kanker ini memakan obat, maka karena obat ini mengandung partikel beta, maka partikel beta tersebut menghancurkan atau membunuh sel kanker yang ada di tulang. Nah, setelah terbunuh maka rasa nyerinya hilang. Dan ketika diinjeksi lagi dengan obat, kalau dia sudah tidak memiliki sel kanker, dia tidak akan berhenti dan merah-merahnya tidak ada. Obat ini sudah terregistrasi di Badan POM dengan nomor izin edar DKL 16124843A1. Yaitu dikeluarkan BPOM pada tahun 2016 dengan nama komersial Tibon KF dengan zat aktif obat SM153-EDTMP. Obat ini tidak dijual bebas. Untuk mendapatkan obat ini, pasien harus berobat ke dokter umum atau dokter onkologi, kemudian dirujuk ke dokter spesialis kedokteran nuklir. Dari dokter spesialis kedokteran nuklir diperiksa dan emang ketika diindikasikan positif, maka dokter akan mengorder ke PT Kimia Farma. PT Kimia Farma akan meneruskan ke Batan. Batan akan memproduksi obat tersebut. Setelah selesai akan didistribusikan ke rumah sakit. Baru dilakukan pengobatan terhadap pasien penderita metastasis kanker tulang. Dan alhamdulillah obat ini sudah di-cover oleh BPJS sehingga meringankan penderita yang memiliki asuransi BPJS. Ya, kita lanjut. Metodologi penelitian ini kita melakukan uji stabilitas terhadap
parameter-parameter penting dan dilakukan 3 batch proses, yaitu batch 1, batch kedua, batch ketiga. Masing-masing batch ada varian, 3 varian, yaitu 50, 75, dan 100 milikuri per vial. Kemudian diuji stabilitas, diamati setiap hari dari hari ke-1 hingga hari ke-6. Apa aja yang diamati? Tanpa visual, pH, kemurnian radu kimia, dan kemurnian radionuklida. Nanti hasilnya akan dibandingkan dengan spesifikasi yang tertera di NIE. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini dihasilkan hasil uji stabilitas pH yang ditunjukkan pada gambar A, kemurnian radu kimia ditunjukkan pada gambar B, kemurnian radionuklida ditunjukkan pada gambar C. Obat yang digunakan yaitu 3 varian, 50, 75, dan 100 milikuri per vial. Nah, ini gambar A adalah uji stabilitas pH menunjukkan bahwa pH diawali dari pH 8, turun jadi 7,5, akhirnya di hari ke-6 turun menjadi 7. Dan sedangkan standar keberterimaan yang ada di NIE batasannya adalah 7 sampai 8,5. Jadi dari hari pertama hingga hari ke-6 produk tersebut masih memenuhi spesifikasi produk. Kemudian yang B adalah kemurnian radiokimia. Kemurnian radiokimia standar keberterimaannya yang ada garis biru ini yaitu minimal 95% kemurnian radiokimianya. Sedangkan hasil uji stabilitas diperoleh di atas 99%. Nah, ini dari hari pertama hingga hari ke-6 kemurnian radiokimianya di atas 99%. Hal ini menunjukkan bahwa obat tersebut mempunyai kualitas yang sangat bagus karena dari hari pertama hingga hari ke-6 kualitasnya tidak berubah. Kemudian kemurnian radionuklida. Kemurnian radionuklida standar keberterimaannya adalah minimal 99,8%. Ini yang di garis merah. Kemudian hasil uji stabilitasnya diperoleh mendekati 100%, ya, 99,9%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk hari pertama hingga hari ke-6 tidak ada perubahan dan masih masuk spesifikasi produk. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas obat sangat baik. Nah, ini adalah rekapitulasi hasil uji stabilitas. Uraiannya berupa pengujiannya tanpa visual, pH, kemurnian radiokimia, kemurnian radionuklida, spesifikasinya visual larutan jernih, hasilnya juga larutan jernih, pH, spesifikasinya 7 sampai 8,5, hasil uji stabilitas hari 1 sampai ke-6 7 sampai 8, jadi masih masuk spesifikasi produk. Kemurnian radiokimia lebih besar dari 95, hasil uji stabilitas nanti jadi 99,9%. Berarti masih masuk spesifikasi. Kemudian kemurnian radionuklida lebih besar dari 99,8%, hasil uji stabilitas menunjukkan 99,9 hingga 99,99%. Hal ini menunjukkan bahwa semua spesifikasi produk memenuhi syarat dari hari pertama hingga hari ke-6. Dan obat ini dalam NIE disebutkan masa kedaluarsanya 5 hari. Pengujian sudah 6 hari. Tapi kualitas masih bagus. Jadi dipastikan bahwa obat ini aman digunakan oleh pasien sebelum masa kedaluarsa. Kesimpulan, pemastian mutu obat wajib dilakukan untuk mencegah adanya ketidaksesuaian mutu obat dari spesifikasi produknya. Hasil pemastian mutu obat senyawa bertanda SM153ED menunjukkan bahwa obat tersebut hingga 6 hari kualitasnya masih sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan pada NIE nomor DKL 16124843A1 yang dikeluarkan BPOM pada tahun 2016. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon masukan, mohon saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.